Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pertama-tama saya berikan dulu salam hormat saya kepada Pak Sanjaya selaku dosen mata kuliah Pancasila. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ratih Mayaningrum dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Materi yang pertama yaitu sejarah Pancasila. Hari lahirnya Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, namanya Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah penggali atau perumus Pancasila. Soekarno merumuskan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, peraturan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Pidato Soekarno diterima dengan gegap gembita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi, apa sih Pancasila itu? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila itu merupakan 5 asas yang menjadi dasar negara atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu ada 4. Pertama itu sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, yang ketiga adalah sebagai sumber hukum, dan yang keempat adalah sebagai cita-cita bangsa. Aplikasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara yang digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara dikarenakan memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa haruslah diwujudkan ke dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Aplikasi nilai sila pertama pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang pertama, pengakuan adanya kuasa prima yakni Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan dalam beragama. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama. Keempat, menjamin warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang kelima, negara memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman penduduknya, serta menjadi mediator saat terjadi konflik agama. Yang keenam, bersikap toleransi dalam beragama, di mana toleransi ditekankan pada aspek peribadatan menurut agama masing-masing. Yang ketujuh, pengakuan seluruh bangsa Indonesia bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Dan yang kedelapan, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Aplikasi nilai sila kedua pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yaitu pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi konstitusi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, pendidikan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Aplikasi nilai sila ketiga pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yaitu: pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Aplikasi nilai sila keempat pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang terakhir, aplikasi nilai sila kelima pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, suka bekerja keras. Kedelapan, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang kesembilan, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, setelah mengetahui pengaplikasian nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, bagaimana sih pengaplikasian Pancasila dalam bidang gizi? Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya, sila pertama ini menempatkan manusia di alam semesta sebagai sistematik dari alam yang diolah. Sila pertama ini mempunyai makna bahwa keyakinan dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kewajiban bagi setiap manusia. Hubungan antara Tuhan dengan manusia ini merupakan salah satu kebutuhan spiritual. Konsep dari kesehatan juga mencakup sila pertama ini. Contoh penerapan sila pertama dengan kesehatan masyarakat atau gizi adalah taat terhadap Tuhan dapat mencegah manusia memakai barang haram, mencegah depresi, penurunan darah tinggi, serta perbaikan kualitas pasien yang sakit. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan harkat serta martabatnya. Pada bidang kesehatan pun segala fasilitas pelayanan kesehatan sudah dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Artinya, hal ini sudah sesuai dengan sila kedua yaitu keadilan bagi setiap manusia. Tapi, ada masalah kesehatan yang masih menjadi perdebatan yaitu masalah kemiskinan, tingginya angka kematian bayi dan balita, serta banyaknya angka kematian ibu hamil. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta
juga harus senantiasa mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian untuk menjaga negara ini tetap utuh, maka kita harus menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Dalam bidang kesehatan masyarakat juga menjadi peran penting demi terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Contohnya dapat melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau bisa disebut juga sebagai UKBM. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mengandung makna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan ada perbedaan dalam berpendapat dan cara pandang seseorang. Namun kita harus tetap menghargai pendapat sesama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang demokratis dengan berdasar kepada nilai kekeluargaan, kebersamaan, serta gotong royong. Peran kesehatan dan gizi dalam sila keempat ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dana desa seperti pembangunan jembatan, jalan, tempat air minum, dan gedung-gedung. Dan yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung makna bahwa dalam kehidupan harus senantiasa adil kepada tiap manusia dan tidak membeda-bedakan baik dari segi suku, ras, agama, dan sebagainya. Kemudian kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban orang lain, apalagi di dalam kesehatan masyarakat. Membantu sesama itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan Indonesia, apalagi dalam bidang gizi. Contohnya, kegiatan kerja bakti. Hal ini menjadikan tiap masyarakat berkumpul bersama untuk membersihkan lingkungan sekitar tanpa memandang perbedaan antar sesama, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.